Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pedagogik akan mencoba mempresentasikan tentang mata kuliah kajian pedagogik kali ini, tentang kajian empiris pendidikan dalam latar peristiwa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iip Syarif Hidayat, dan nanti akan dilanjutkan oleh Teh Novita Pratiwi dan juga Teh Ade Nurjana. Oke, baik. Pada kajian yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan tentang kajian empiris pada masyarakat tradisional. Di sini saya mencoba mengambil 3 pengertian tentang pendidikan. Yang pertama saya ambil definisi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana beliau menjelaskan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses penunjang kekuatan kodrat sebagai manusia yang memiliki akal dan menguasai pengetahuan pada peserta didik, dengan tujuan manusia dapat meninggikan derajatnya melalui pendidikan setinggi-tingginya, sistem aturan untuk menguasai kehidupan atau sebagai panduan untuk hidup. Kemudian saya juga mencoba mengambil pengertian pendidikan yang menurut John Dewey, yaitu suatu proses yang membersamai pengembangan, peningkatan, serta pertumbuhan yang terus-menerus tanpa harus adanya tujuan akhir belakang. Dimaknai dari hal ini yaitu memang pada hakikatnya dunia pendidikan tidak akan pernah habis dari dunia. Gambaran terpadu merangkum hasil ilmu mandiri. Dan yang terakhir saya mencoba mengambil pengertian pendidikan, definisi pendidikan dari yang dikemukakan oleh J. Thompson, yaitu sebagai pengaruh kuat terjadinya perubahan pada setiap jati diri manusia, kemudian menghasilkan pemikiran-pemikiran serta penalaran setiap manusia yang berbeda. Dengan hal itulah pendidikan dapat berjalan dan ilmu pengetahuan dapat berkembang dan meluas. Oke, selanjutnya perkembangan pendidikan Indonesia. Menurut perkembangan zaman, Indonesia dipengaruhi oleh konsep pendidikan peninggalan penjajah, baik yang bersifat tradisional, konvensional, maupun yang bersifat modern. Pemerataan konsep-konsep pendidikan ini mengacu pada asas pendidikan yang pertama kali digagas oleh pelopor pendidikan pada zamannya. Kemudian menjadi konsep pendidikan yang saling melengkapi satu sama lain. Di samping itu tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun dalam perkembangannya, masing-masing konsep pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan. Pembahasan selanjutnya adalah pendidikan tradisional. Nah, pendidikan tradisional itu sendiri atau konsep lama sangat menekankan pentingnya penguasaan bahan pelajaran. Menurut konsep ini, rasio ingatanlah atau kognitif yang memegang peran penting dalam proses belajar di sekolah. Ini dikemukakan oleh Dimyati Mahmud pada tahun 1979. Pendidikan tradisional juga telah menjadi sistem yang dominan di tingkat pendidikan dasar dan menengah sejak paruh kedua abad ke-9 dan mewakili puncak pencarian elektik atas satu sistem terbaik. Kemudian ciri-ciri pendidikan tradisional adalah yang pertama, anak-anak biasanya dikirim ke sekolah di dalam wilayah geografis distrik tertentu. Kemudian mereka dimasukkan ke kelas-kelas yang biasanya dibeda-bedakan berdasarkan umur. Anak-anak masuk di sekolah di tiap tingkat
menurut berapa usia mereka pada waktu itu. Mereka naik kelas setiap habis 1 tahun ajaran. Prinsip sekolah otoritarian. Anak-anak diharap menyesuaikan diri dengan tolak ukur perilaku yang sudah ada. Guru memikul tanggung jawab pengajaran, berpegang pada kurikulum yang sudah ditetapkan. Ya, ciri-ciri pendidikan tradisional selanjutnya adalah sebagian besar pelajaran diarahkan oleh guru dan berorientasi pada teks. Kemudian promosi tergantung pada penilaian guru. Kurikulum berpusat pada subjek pendidik, dan bahan ajar yang paling umum tertera dalam kurikulum adalah buku-buku teks. Nah, ini dikemukakan oleh Vernon Smith dalam Paulo Freire dan kawan-kawan pada tahun 1999. Baik, selanjutnya adalah lebih lanjut. Menurut Vernon Smith, pendidikan tradisional didasarkan pada beberapa asumsi yang umumnya diterima oleh orang meski tidak disertai bukti keandalan atau kesahihan. Umpamanya, ada suatu kumpulan pengetahuan dan keterampilan penting yang tentu yang mesti dipelajari oleh anak. Kemudian tempat terbaik bagi sebagian besar anak untuk mempelajari unsur-unsur ini adalah sekolah formal. Dan cara terbaik supaya anak bisa belajar adalah mengelompokkan mereka dalam kelas-kelas yang ditetapkan berdasarkan usia mereka. Ini menurut Vernon Smith dan kawan-kawan. Selanjutnya pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Teh Novita Pratiwi, mengenai pendidikan modern. Silahkan Teh Novita.